sudah menjadi tradisi. Tradisi boleh, tapi tetap tidak ada kewajiban. Justru yang haram itu yang mewajibkan. Pokoknya wajib yasinan Kamis malam Jumat, haram. Yang mewajibkan yasinan Kamis malam Jumat, haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sehat semua? Mudah-mudahan istiqamah, husnul khatimah. Amin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solihah. InsyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di sore hari ini kita lanjut. Apa yang kita lanjut? Oh gitu ya. Belum apa-apa di sore ya. Saya izin minum sebentar. Baik. Kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Kayak apa? Jadi kayak kertas-kertas begini. Baik, kita coba jawab satu-satu. Kemarin belum selesai semua, kita coba jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya dalam agama Islam mendoa kematian? Maksudnya apa nih? Doa biar cepat mati itu gimana? Menghidangkan makanan yang disukai almarhum semasa hidupnya. Menghidangkan makanan yang disukai almarhum semasa hidupnya. Mantap. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan ngecoh namanya. Ini untuk membedakan mana Muhammadiyah, mana NU dan mana Salafi Wahabi gitu ya. Baik, enggak ini dalam canda saja. Baik, yang pertama kita bahas dulu. Apa hukumnya mendoa? Doa. Ini mendoa untuk kematian. Orang mati, kemudian ibu doakan, ya terserah. Bolehkah? Sangat baik, baik sekali. Mendoakan orang mati itu baik sangat. Ya Allah, semoga fulan ibn fulan, engkau terima amal ibadahnya. Bisa nggak begitu tuh? Nah terus kalau nggak bisa, ngapain kita datang takziah ke rumah dia kan gitu? Nah, itu namanya mendoakan orang-orang yang sudah mati. Hukumnya boleh saja. Tapi saya paham yang dimaksud pertanyaan ini. Gitu. Yang dimaksudkan oleh pertanyaan ini adalah buat acara. Acaranya syukuran kan begitu. Nah baik ibu-ibu perlu dipahami dalam hal seperti ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama ada namanya hukum, yang kedua ada namanya tradisi. Oke, pahamin dulu tuh dua ini. Sehingga memahaminya kalau tidak dengan dua ini maka tidak bisa. Maka akan menghasilkan kesimpulan yang cukup
ekstrim. Meskipun tidak salah, tapi ekstrim. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, apa hukum mendoakan orang yang mati? Baik sendiri maupun beramai-ramai. Itu tidak usah dipertanyakan. Jawabannya jelas. Maka itu disunnahkan mendoakan orang yang sudah mati. Terutama bagi seorang anak. Yang kedua, apa hukumnya mengundang orang untuk datang ke rumah, mendoakan si mayit. Ini mengundang orang lain datang ke rumah untuk mendoakan si mayit. Tidak ada masalah, sunnah mendatangkan orang untuk mendoakan si mayit. Justru sebenarnya nggak perlu diundang, datang sendiri. Masa tetangga mati dia nggak datang-datang, nunggu diundang baru datang gitu ya. Baik. Yang ketiga, bagaimana hukumnya mengundang orang untuk datang ke rumah, tapi kami kasih minuman. Baik ya, bisa dipahami. Minuman, bukan makanan, masih minuman. Di sini sudah terjadi perbedaan pendapat. Kalau cuma sekedar minuman dan tidak memberatkan ahlul bait, ya silahkan. Tidak ada masalah. Hukumnya mubah saja. Mubah itu boleh-boleh saja. Dengan catatan tidak memberatkan ahlul bait. Yang keempat. Bagaimana kalau seandainya kami adakan makanan? Kami kasih makanan, kami kasih minuman. Niatnya adalah sedekah dari si mayit untuk orang-orang. Sampai di sini paham ya Ibu ya? Maka konteks di sini makin terjadi ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan maka masuk dalam ranah ibadah dan sesuatu yang tidak pernah dibenarkan. Alasan kedua adalah itu memberatkan ahlul bait. Alasan ketiga tidak pernah dibuat oleh Nabi. Salahkah orang yang ikut pemahaman seperti ini oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah sebagian? Tidak salah. Karena bagi mereka hal seperti ini tak pernah dilakukan Nabi untuk mengundang orang kasih makan. Tapi kalau dikembalikan pada asal dia menolak karena memberatkan si mayit karena mereka telah berduka, pertanyaan kembali muncul. Bagaimana kalau si mayit itu sangat senang kalau dia bersedekah? Bisakah dijadikan alasan? Berarti bertolak belakang. Kalau alasannya adalah keberatan atas si mayit. Maaf, atas ahlul bait. Kalau keberatan. Pertanyaan muncul, kalau ahlul baitnya senang bagaimana? Maka dibenarkan? Apakah dibenarkan? Makanya alasannya sebenarnya bukan itu. Alasannya sebenarnya jika hal tersebut masuk dalam ranah ibadah, maka ini tidak dibenarkan. Kalau masuk dalam ranah ibadah, disebutlah sebagai hal yang baru dalam agama. Hal yang baru dalam agama, jika bertolak belakang dari makna agama itu sendiri, maka tidak dibenarkan dalam pandangan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal atau Hambali atau Ibnu Taimiyah. Maka bagi mereka memberikan makanan kepada orang bersedekah ketika dalam urusan mendoakan kematian itu, baik 1 harinya, 2 harinya, 3 harinya misalkan, bagi mereka ini termasuk bid'ah, sesuatu yang baru jika dipandang ibadah. Begitu juga jika dipandang tradisi. Sampai di sini paham ya? Karena tidak pernah dilakukan pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan seperti ini jika dipegang oleh orang-orang yang bijaksana maka tidak dipersoalkan. Ibu mau datang silakan, enggak datang enggak apa-apa. Cukup datang ke rumah, sampaikan salam, doakan, selesai, habis itu pulang enggak ikut makan-makan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ini solusi bagi mereka yang tidak mau datang. Tapi jangan sampai enggak datang, enggak enak. Justru
dengan menjaga perasaan dan perdamaian itu lebih baik. Yang kedua, ada yang membolehkan, ada. Jika dipandang ini sebagai satu tradisi yang baik dan tidak memberatkan ahlul bait, atau karena itu mungkin bukan masuk daripada uang pribadi ahlul bait, atau ada yang sedekah atas kematian tersebut, ya silahkan, tidak ada masalah. Misal Bang Ardi ada sekawannya meninggal, Bang Ardi mensedekahkan 50 juta untuk beliau, terserah mau dibuat acara apa. Bolehkah begitu? Boleh, tidak ada masalah. Silahkan, mubah. Sampai di sini paham? Bisa dipahami, Bib? Tidak ada masalah, boleh banget itu, sangat boleh sekali. Bersedekah atas nama si mayit, bolehkah kita bersedekah atas nama orang-orang yang meninggal? Saya punya bapak, saya bersedekah atas nama bapak saya, boleh kah? Sangat boleh sekali. Mengalirkan pahala untuk beliau, insya Allah sampai ke beliau. Kebaikan seorang anak langsung. Tapi doanya kita mendoakan orang mati itu tidak sampai. Jangan salah paham dulu. Kalau tak sampai, ngapain kita doakan mereka dalam ketika sholat jenazah? Paham sampai sini? Artinya kita mendoakan orang mati itu sampai. Kecuali kita minta didoakan. Mayit tolong doakan aku nanti ya. Itu salah itu. Perbuatan salah. Baik. Poin keempat sudah. Sekarang orang yang membolehkan, apa alasannya? Ada beberapa alasan. Satu diantaranya ada kebaikan. Yang kedua ada unsur sedekah. Yang ketiga ada doa terbaik bagi mereka. Nah sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah 1, 2, 3, 7. Berapa lagi? 7, 40, 100, 1000. Saya pribadi lebih cenderung pada yang itu, tak menggunakannya. Sampai sini paham Ibu ya? Kalau 1 hari Ustadz kami buat, 2 hari kami buat, 3 hari kami buat, 7 hari kami buat. Yang penting untuk dipahami, jangan menentukan sepihak. Dan jika tidak ditentukan berdosa. Itu yang parah. Yang saya maksud adalah 1, 2, 3, 7 itu sebenarnya dalam pandangan keagamaan tidak ada dalil yang kuat hal tersebut. Dah, bisa dipahami ya? Tapi ini tradisi. Dalam tradisi itu tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban. Sekarang saya tanya, tetangga kita meninggal orang tuanya, kita buat acara 1, 2, 3 makanan. Tiba-tiba tangga sebelah meninggal juga. Bedanya tetangga sebelah kita ini ternyata nggak kurang mampu, yang di sini mampu. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana perasaan tetangga yang kurang mampu ini? Tak dibuat salah, dibuat tak punya duit. Apa yang terjadi? Sekarang kita pahamin. Tidak ada hukum kewajiban sekalipun sunnah melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau orang mau takziah silahkan, tidak ada masalah. Boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi Ustadz, ada orang yang datang mengantarkan uang dan untuk sedekah atas nama yang mati. Kalau kami buat untuk hal tersebut boleh nggak Ustadz? Boleh, silahkan, tak ada masalah. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Ini poin pentingnya dulu. Yang selanjutnya yang diharamkan adalah mewajibkan, menganggap itu sunnah muakkadah yang harus dibuat. Hukumnya haram. Kalau kau tak buat 1, 2, 3, itu masalah itu. Dipandang masyarakat jelek kalian. Masyarakat mau pandang jelek berarti masyarakatnya yang belum berilmu. Mohon maaf. Orang yang mengerti, tidak dibuat pun tidak ada masalah. Jangan gara-gara tradisi kita merendahkan orang. Itu tidak baik. Sampai sini paham ibu-ibu ya. Si fulan itu tidak buat padahal dia kaya. Hargai. Hormati. Oh dia punya pegangan, kita punya pegangan. Dia punya kemampuan, kita punya kemampuan. Dia mungkin dia tak mau buat karena ada alasan lain. Itu lebih baik. Karena melaksanakan tersebut tidak wajib.
dan juga tidak disunnahkan. Sampai sini paham Ibu? Tapi sekarang itu kan sudah menjadi tradisi. Tradisi boleh, tapi tetap tidak ada kewajiban. Justru yang haram itu yang mewajibkan. Pokoknya wajib yasinan Kamis malam Jumat, haram. Yang mewajibkan yasinan Kamis malam Jumat, haram. Tapi kalau baca yasin di malam Jumat atau di malam-malam yang lain, apa hukumnya? Sunnah. Dalam hadis Nabi apa? Sunnah, kata para ulama. Nabi bilang dalam hadisnya, baca surat yasin di malam hari, sunnah. Kata para ulama, kalau malam Jumat bagian daripada hari, malam-malam yang terdapat di hari-hari tersebut, maka dia sunnah. Tapi kami pilih Kamis malam Jumat, boleh, asal tidak mengkultuskan. Pokoknya tidak ada hari yang lebih baik bentuk baca yasin selain daripada Kamis malam Jumat. Sektor, jangan cepat-cepat begitu. Nanti orang salah paham. Sehingga ketika dia baca yasin di malam Rabu, salah. Itu tidak benar. Makanya cara memahaminya adalah membacakan yasin di malam Kamis malam Jumat, sunnah bagian daripada malam. Tapi mewajibkan Kamis malam Jumat, mengkultuskan Kamis malam Jumat, hukumnya haram. Sama dengan yang tadi. Orang yang tak mampu melakukan 1, 2, 3 sampai berapapun, yang tak sanggup tak usah buat. Jangan menyakiti, jangan memberatkan. Bersedekah sunnah, tapi kalau kita salah dalam memaknai, jadi haram, dosa. Sampai sini paham? Bisa dipahami Ibu ya? Jadi maksud sederhananya apa Pak Ustadz? Maksud sederhananya mendoakan orang kematian itu boleh saja, bahkan disunnahkan. Dengan cara seperti apapun asalkan caranya baik, boleh. Kami datang ke kuburannya, kami doakan, Ustaz, silahkan. Kami takziah ke rumah duka Pak Ustadz, silahkan, tidak ada masalah. Kami takziahnya hari ini pagi tadi ada orang, nanti setengah siang ada orang. Haruskah di malam hari? Tak harus. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu tradisi saja. Ibu mau takziahnya siang hari, kita buat siang hari, silahkan. Ngapa harus malam? Tidak harus malam. Tapi kan kita mau ngambil kemuliaan malamnya Ustaz. Dan harus baca yasin Ustaz. Tidak harus baca yasin. Tidak harus baca yasin. Bisa dipahami Ibu ya? Ya tidak harus yasin, memang tidak harus yasin. Malam ini kami baca yasin Ustaz, besok kami baca yasin, besok malam ini kami ceramah, boleh, silahkan. Yang penting jangan mengkultuskan dan jangan mewajibkan. Tradisi yang baik bisa mendatangkan ibadah, bisa. Bisa sangat. Jika dalamnya diisi dengan kebaikan. Diisi dengan doa. Cuma, ada cumanya. Dalam bacaan-bacaan doa tersebut, misalkan ada ila arwahi Muhammad, ila arwahi si fulan, ila arwahi fulan ibn fulan gitu ya. Ila arwahi Abdul Qadir Al-Jailani misalkan. Saya pribadi, karena saya orang Muhammadiyah, saya tak condong menggunakan demikian. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu masih dibenarkan oleh para ulama. Tapi kepada yang lain saya tak membenarkan hal demikian. Artinya kami tak memakai hal tersebut. Ila arwahi abaina wa ummahatina, ini orang tuanya sendiri nggak apa-apa dia doakan gitu. Tapi ila arwahi si fulan ibn fulan, karena orang soleh gitu ya. Arwahi Kiai Haji fulan ibn fulan, karena orang soleh. Saya jujur saja Bu, saya jujur, tidak ada dalam bahasan kami, tidak ada. Mendoakan mereka silakan, tidak ada masalah. Mendoakan silahkan, tidak ada masalah. Tapi pengkhususan terhadap hal tersebut, saya tak setuju. Maka ini diperdebatkan oleh para ulama. Maksudnya ulama siapa? Di dalam kalangan mazhab Syafi'i, boleh. Silahkan, tidak ada masalah. Yang berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Kami di Muhammadiyah tak pakai itu. Kalau mau doa-doa sajalah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa likafatil amya syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Selesai. Doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Selesai. Begitu ya Ibu ya? Bisa dipahami?
Tapi salahkah mereka yang berbuat? Dalam konteks kami salah. Dalam konteks kami. Dalam konteksnya teman-teman yang berpegang teguh pada mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, salah. Tapi dalam konteksnya yang berpegang teguh pada mazhab Imam Syafi'i, kata dia tak salah. Artinya setiap orang punya pegangan. Setiap orang punya pegangan. Sampai di sini paham Ibu? Kalau Ibu tanya saya, bagi saya salah. Karena saya tak pernah melakukan hal demikian. Dan saya berpandangan pada guru saya yang tidak menggunakan tersebut. Tapi kalau kami berpegang kasar ada guru kami, asal tidak berlebihan, tidak ada masalah. Contoh. Semua nama-nama guru-guru di tarekat itu disebutkan ila arwahi guru ini gitu ya. Ya itu yang saya maksud. Bisa dipahami Ibu? Baik, sekarang kita cari pandangan yang paling aman. Sebenarnya paling aman, semua aman. Tergantung cara kita berpegang, yang penting ada dalil. Dalil yang dipegang tuh harus baik. Kalau dalilnya dalilan, ya itu susah. Maksudnya dalil-dalilan tuh bagaimana? Ya dibuat-buat dalilnya. Dalilnya nggak ada tapi dibuat-buat, itu nggak benar. Bisa dipahami ya, Ibu ya? Itu nggak benar. Baik. Nah, sekarang menghidangkan makanan yang disukai almarhum semasa hidupnya. Emang kenapa emang? Dia sukanya kopi tawar, dihidangkanlah kopi tawar. Asal tidak niat untuk mencari kesedihan di balik hal tersebut tak ada masalah. Cuma kalau niatnya mencari kesedihan itu salah itu. Kata Nabi, la'anallah zawaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang pergi ke kuburan. Itu perempuan-perempuan yang ke kuburan itu dilaknat sama Allah. La'anallah zawaratul kubur. Perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan dilaknat oleh Allah. Sekarang saya tanya, siapa ibu-ibu yang tidak pernah pergi ke kuburan, angkat tangan. Pergi semua. Jadi terlaknat semua itu. Jadi yang dimaksud Nabi dalam hadis ini, nanti kita kaitkan dengan kopi tadi, yang kita kaitkan dengan makanan tadi. Yang dimaksud oleh Nabi di situ, orang perempuan yang datang ke kuburan tapi meratapi berlebihan. Sampai terguling-guling dia, terjungkang-jungkang dia, menangis-nangis. Abang kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa abang tinggalkan aku tanpa duit? Misalkan. Itu tidak boleh. Yang dilarang oleh Nabi yang itu. La'anallah zawarat al-kubur. Nabi melarang perempuan-perempuan yang datang ke kuburan yang meratapi. Maksudnya apa? Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan ada satu kaum yang kaum tersebut meratapi kematian siapapun dengan berlebihan. Contoh, ibu tidak makan berhari-hari, ditinggal mati suaminya. Sudah 3 hari dia tak makan, tak ada selera. Itu namanya menyiksa diri. Itu nggak benar. Tidak dibenarkan. Dalam agama nggak dibenarin. Menyiksa diri atas kematian suami, maka hukumnya dosa. Apa hukumnya? Tapi aku bersedih Pak Ustadz. Berarti dia lebih sedih. Dia telah melawan Allah. Kenapa begitu? Allah kata jangan bersedih. Kata Nabi, wala tajza'. Jangan kalian bersedih berlebihan. Karena nggak benar. Nggak boleh. Nah, jika menyediakan kopi, makanan kesukaan yang si mayit tadi dengan tujuan mendatangkan kesedihan, tak boleh. Tapi tidak mungkin pula kami ketawa-ketawa kan Ustaz, dia mati kami ketawa gitu. Ya, ini bukan hukum, tapi etika. Pakailah etika itu sendiri. Tapi hukumnya bagaimana Ustaz? Ini hari ini dia mati, besok kami main musik Ustaz. Itu nggak punya hati namanya. Berarti dia bahagia dengan kematian suaminya gitu. Alhamdulillah suami aku mati Ustaz, tinggalnya warisan yang banyak. Kan senang hati kami gitu. Bisa aku nikah lagi gitu. Baik. Secara hukum tidak ada masalah. Secara hukum boleh menyediakan makanan yang disukai oleh almarhum, nggak ada masalah. Meskipun masih ada rasa sedih, tapi jangan berlebihan. Yang dimaksud oleh agama itu israf, berlebihan.
termasuk mewajibkan melakukan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu israf dalam agama, itu tak boleh juga. Agama tak pernah mewajibkan, tapi kalau kita datang tiba-tiba mewajibkan, maka hukumnya haram. Sampai sini pahami Ibu ya. Berarti yang sudah bisa dipahami ya, di mana letak keharaman ini bisa dipahami. Baik. Tapi itu kan bid'ah Pak Ustadz. Jika dipandang ibadah bid'ah, tapi jika dipandang dia tradisi bisa mendatangkan kebaikan. Oke? Tradisi itu tak semuanya. Tradisi yang bertolak belakang dari agama dan syariat maka hukumnya haram. Tapi tradisi yang bisa dikombinasikan dengan agama melahirkan nilai-nilai kebaikan maka tidak dipersoalkan. Boleh bisa dipahami Ibu ya? Baik. Dah habis waktu kita dah? Oh belum. Tenang. Dalam kehidupan sehari-hari kita berbagai macam ujian. Sudah salah satunya melalui anak. Bagaimana supaya kita ikhlas terhadap ujian tersebut? Misalnya anak-anak di fase remaja berbagai tingkahnya Ustadz. Apakah ada kiat-kiat doa-doa khusus? Pertanyaan ini agak sedikit kita kerucutin. Kalau dia banyak tingkah dalam yang buruk-buruk. Kalau yang baik-baik apa salahnya? Ustadz banyak kali tingkah anakku ini. Minta Al-Quran lah dia, menghafal Quran lah dia. Masa itu salah? Itu kalau sempat kayak gitu orang tuanya yang salah dari itu. Baik. Bagaimana kalau supaya kita ikhlas terhadap ujian ini? Ujian apa dulu? Baik apa buruk? Kalau ujian baik mesti banyak yang ikhlas. Kalau ujian buruk itu banyak yang susah ikhlasnya. Anak kami narkoba Pak Ustadz. Bagaimana caranya? Ya direhab. Kalau nggak mau direhab, masukkan penjara. Kalau masuk penjara dia makin jadi Pak Ustadz. Masukkan rehabilitas. Masih jadi Ustadz, masukkan dia ke pesantren. Selesai urusan itu. Nggak usah ditengok-tengok. Kami pula yang sedih Pak Ustadz. Orang tuanya nggak kuat. Selesai. Maka orang tuanya yang menghancurkan anaknya. Apa doanya Ustadz? Banyak. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alhu dhurriyatan tayyibah. Allahumma ja'al ahlana min ahlil Qur'an wa ja'al ahillatana min ahlil Qur'an alladzina nahnu khasatuka wa ahluki ya arhamar rahimin. Cari ubun-ubunnya tiup, semburkan sebelum tidur. Atau pas dia tidur tiupkan. Jangan putus asa dalam mendidik anak, jangan putus asa. Kami ikhlas saat dengan dia narkoba, itu salah. Ini salah pertanyaannya. Bagaimana kami ikhlas dengan ujian anak-anak kami? Salah sebenarnya. Apa yang harus kami lakukan dalam mengupayakan kesembuhan atau mengupayakan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap anak-anak kami. Yang harus dilakukan oleh ibu-ibu, kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik, pindahkan dia ke lingkungan yang baik. Dia berkawan dengan geng motor Pak Ustadz. Khawatir kami kalau seandainya dia nanti jadi orang-orang yang peminum khamar. Pindahkan dia, masukkan di pesantren. Di pesantren dihancurkannya sekolah orang tuh. Cari pesantren yang gak keras sedikit. Ya. Maka sebenarnya anak-anak nakal dimasukkan ke barak. Boleh, tak ada masalah, masukkanlah. Dengan catatan dikontrol. Gak apa-apa sesekali. Keras itu penting. Tegas itu keras sekali penting. Tapi gak boleh pukul-memukul Pak Ustadz. Ibu kalau sayang dengan anak. Terus ibu kasih semuanya. Ibu sedang menghancurkan anak. Anak itu tak bisa disayang-sayang. Jangan dimanja-manja. Ibu dibentak sama anak. Ibu diamkan. Sampai besar dia akan bentak ibu. Maka kalau dia bentak kita, bentak balik. Bentak. Oh, serius ibu. Kalau tidak ibu yang dibentak sama dia. Tengoklah besok kalau tak percaya. Cobalah. Makanya anak itu ada fase-fase yang harus kita sesuaikan. Maka ibu-ibu, kita belajar bersama. Bukan ibu-ibu saja. Saya juga begitu. Juga dalam berusaha. Mengurus anak itu memang tak susah. Tak mudah. Sulit. Ya, tapi karena kesulitan itulah yang kita harus lakukan bersama. Salah satu caranya adalah hadirkan Allah dalam mendidik. Di rumah kita, jangan sering buka TV yang filmnya nggak benar. Jadi nanti mempengaruhi.
Contoh anak sekarang, kalau TV yang sering dihidupkan ayahnya adalah film-film berantem, besok anaknya suka berantem itu. Kalau anak kecil suka berantem dia. Baik. Artinya apa? Sensornya, pengaruh daripada apa yang dia lihat itu besar. Besar, terkhusus di rumah. Begitu juga di luar. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apakah Rasulullah punya cara mengatasi anak-anak bermasalah? Punya. Bukan tak punya. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, berdoa. Anak-anak bermasalah, iya berdoa. Apa doanya? Yang tadi saya bacakan. Dan doa-doa yang lain. Ibu tinggal buka aja di Google, doa untuk anak biar bisa sholat. Nanti ada doanya, datang dari Al-Quran. Salah satunya, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Doain terus, tiup ubun-ubunnya. Sholawatin terus, bangun malam hari. Itu usaha. Adakah usaha yang akan sia-sia? Tidak ada. Ma khalaqta hadza batila. Allah tak pernah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Hadirkan kesabaran dan keikhlasan. Paksa. Yang ketiga, jangan pernah berhenti bersolawat. Yang keempat, cari lingkungan yang baik. Yang kelima, harus bisa menyediakan hal-hal terbaik. Nah, apa itu maksudnya? Al-Quran. Itu penting untuk memberikan pendidikan. Kemudian apa usaha yang lain? Datang ke Mekah, doain. Banyak. Minta doa sama orang soleh. Bisa. Datang ke orang-orang soleh. Minta doa. Ustaz, Kiai, tolong doakan anak. Beliau ini anakku ini nakal betul. Sudah habis harta kami dibuatnya mengganja. Ya gimana ndak habis? Anak masuk penjara gara-gara narkoba, kita keluarkan rela. Ya anak kandungnya Pak Ustadz. Oke. Setelah itu dibiarkan. Kita tak tahu. Akhirnya balik lagi. Begitu terus. Itu namanya sama saja menghabiskan uang, menghamburkan uang. Ada sifat yang harus ibu-ibu hindari. Dan bukan hanya ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Apa itu? Sifat tega. Hilangkan itu. Nggak usah pakai tega-tegaan sama anak. Nggak usah. Tidak semua yang diminta anak itu harus disediakan. Tidak. Tapi dia menangis, Ustaz, parah Ustaz, zaman kami dulu miskin. Nah ini dia. Suka membandingkan zaman dia dengan zaman anak. Kami sekarang sudah senang hidup saat zaman kami miskin. Beli ini aja susah. Sekarang anak kami zaman susah. Itu pun kami tak mau belikan. Pelit kalilah kami. Siapa bilang pelit? Sedang menjaga diri. Biar anak kita nih tidak terjerumus dalam perbuatan yang salah. Bisa dipahami Ibu? Terus bagaimana Pak Ustadz? Jangan pernah berhenti. Anaknya narkoba. Sudah direhab. Sudah berhasil. Alhamdulillah. Tapi kemudian Ustadz balik lagi nih Ustadz. Tengok kawan mainnya. Kalau kawan mainnya masih itu juga. Sampai kapanpun tak akan selesai. Kecuali dari diri dia yang paling dalam. Maka apa motivasi terbaik? Orang tuanya. Maka apa motivasi terbaik bagi anaknya? Harus dari diri dia sendiri. Bagaimana caranya menghadirkan motivasi terbaik bagi anak ini? Cari orang-orang yang bisa memberikan motivasi terbaik bagi diri. Siapa dia? Orang terdekat dia, guru dia, ustadz dia, segala macam. Begitu kan? Iya. Kalau enggak selesai kita. Tapi dia peminum khamar, Pak Ustadz, sama. Pejudi, Pak Ustadz, sama. Pemakai dia sama. Tak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya, tak ada. Orang tua yang sabar, itulah obat terbaik dia. Orang tua yang sabar dalam memberikan pendidikan anak, itulah obatnya. Bisa dipahami Ibu? Saya ceritain. Seorang preman di Palembang. Kebetulan preman ini abang dari kawan saya. Abangnya ini preman, insya Allah tidak ada yang tidak kenal. Semua orang kenal. Bejatnya tahu orang. Peminumnya tahu orang. Pokoknya penjahat lah, kelas kakap. Di salah satu daerah di Palembang tersebut. Setiap hari bapaknya penghafal Quran. Adiknya, kebetulan adiknya itu pimpinan pondok pesantren. Ya, pimpinan pesantren. Tapi abangnya ini minta ampun bejatnya.
Tapi adakah mungkin bagi Allah untuk memberikan jalan kebaikan pada diri dia? Mungkin dalam pandangan orang agak sulit. Karena udah saking bejatnya. Tapi apa yang dilakukan? Doa orang tua. Orang tua nggak pernah berhenti berdoa. Dilalah, ibunya meninggal. Kesedihan terdalam dalam diri dia ketika ditinggal ibunya. Tahu ibu apa yang terjadi? Ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Preman ini taubat. Karena ibunya meninggal, taubat. Tahu ibu apa yang dilakukan dia? Pergi dia ke Jawa. Tahu ibu ngapain dia ke Jawa? Menghafal Quran. 3 tahun jadi penghafal Quran 30 juz. Preman. Dan dia tak pernah balik ke Palembang. Apa yang dilakukan? Keliling pondok-pondok tahfiz di Jawa. Hari ini dia pemegang 7 sanad terbaik hafal Al-Quran 30 juz. Pernah ibu bayangkan begitu? Jadi jangan, yang harus ibu-ibu ingat, jangan pernah sekalipun anak kita ini nakal, jahat, memang dasar anak penjahat, tidak usah. Hilangkan kalimat-kalimat ini sama anak. Kau ni anak bobal betul otakmu. Sampai kapanpun dia akan tetap bebal otaknya, Bu. Karena orang tua dia yang mendoakan dia. Tolong kalimat-kalimat seperti ini, senakal apapun anak-anak kita, sabarkan lisan kita nih untuk mengatakan perkataan yang tak baik. Tolong betul. Anak celako engkau, memang celako dia besok. Karena siapa yang mendoakan dia celaka? Ibunya. Bisa dipahami, Ibu? Sejahat apapun, ujian kita memang di situ. Ujian suami, anak, istri, harta. Ujian istri, suami, anak, harta. Ujian anak, orang tua dan harta dan diri dia sendiri. Jadi banyak juga. Ya semua ujian. Baik itu ujian, buruk juga ujian. Oke, doa-doanya tadi sudah saya sampaikan. Yang penting itu sebenarnya satu aja. Istiqomah dalam doa tuh. Aku Ustaz ragu, Ustaz doa aku dikabulkan apa tidak. Itu dia masalahnya. Sampai kapan anak kita mau berubah? Ustaz alhamdulillah tadi malam sudah saya doakan anak saya. Tahajud sudah, Yasin sudah, baca ubun-ubun sudah. Alhamdulillah. Sekali itu aja. Iya Ustaz. Itu masalah dia. Berharap betul datang dari langit itu. Sekali doa. Mungkin dia berharap sekali aja udah tidak bisa begitu. Sekali tak berubah, coba 2 kali. 100 kali dia tak berubah, coba 1000 kali. Tapi pertanyaannya, mungkin tidak anak itu berubah? Sangat mungkin sekali. Jadi tidak ada yang tidak mau. Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak orang-orang narkoba yang selamat. Banyak. Banyak anak-anak yang, itu coba lihat di jamaah-jamaah tablik itu. Berapa banyak pemain-pemain, peminum khamar, pejudi, pezinah. Tapi mereka tobat aja kan. Dan ternyata, dari Sulaiman misalkan. Apa lagi itu? Seleng apa namanya siapa? Yang duta itu? Gitarisnya itu siapa namanya? Salman. Namanya Salman, nama gantinya Salman. Salman, banyak Bu. Orang-orang yang nakal-nakal itu bertobat itu banyak. Kita kan mandangnya orang nakal itu jahat selamanya. Enggak. Yang kita khawatirkan orang baik jadi jahat, itu yang kita khawatirkan. Yang perlu kita takuti orang baik jadi jahat. Kalau orang jahat jadi baik kita nggak perlu takut Bu. Yang kita khawatirkan adalah orang baik jadi jahat. Baik. Bertanya dong Ustadz. Dari kemarin kan bertanya terus. Bagaimana fitnah di media sosial Ustadz? Besar. Misalnya memposting dan lain-lain. Ibu-ibu, perempuan, berhentilah posting-posting ini. Berhenti. Nah itu dia. Cantik tidak, jelek iya misalnya. Itu yang lain tuh. Bu, fitnah media sosial ini berat. Yang pertama fitnahnya, kalau dia memfitnah atau menyebarkan berita-berita hoax melalui media, ada 2 kemungkinan. Kalau itu benar, dia telah menyebarkan aib. Kalau itu salah, dia telah memfitnah. Ada lagi Bu? Belum selesai lagi. Tunggu lagi. Iya. Baik. Dia telah memfitnah. Dua-duanya dosa. Ibu-ibu, sekarang saya tanya, coba jawab dengan jujur. Ibu posting foto di media sosial itu untuk apa? Jawab dengan jujur tapi. Biar ditengok orang kan.
Saya langsung tembak aja kan. Biar orang tahu aku sedang apa Pak Ustadz. Itulah yang banyak hari ini. Tidak, hampir dikatakan sedikit sekali orang yang posting foto itu hanya untuk kebaikan pada diri dia. Sisanya pamer. Berarti gimana dong Ustadz? Ya udah nggak usah pamer. Paham ibu-ibu? Datang ke Mekah foto, thread. Aku sedang ke Mekah, aku doakan kalian semua. Memang satu sisi ada baiknya. Dia baik mendoakan orang. Masalahnya postingan dia ini, foto dia aja itu. Ternyata besok ditengoknya. Wih, alhamdulillah yang like banyak gitu. Yang komen banyak banget. Wah, itu benar. Rupanya jualan diri. Pakai Facebook Pro. Astagfirullah. Bu, saya cuma kasih tahu sekarang, hati-hati dengan biodata diri kita, KTP, foto kita. Banyak orang yang bisa melakukan salah guna terhadap foto, video pribadi kita. Diambilnya foto kita, dipostingnya. Ini mohon maaf kejadian. Seorang perempuan, dia foto, diambillah fotonya, dijual. Yang mau menikah dengan perempuan ini segera kasih tahu saya. Dilalah, ada orang yang percaya. Akhirnya perempuan itu dijualnya. Nah, ini yang jadi masalah. Apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Bingunglah perempuan tersebut. Datang laki-laki itu ke rumah. Katanya kita mau nikah, kata dia. Kapan pula aku posting, kata perempuan tadi. Rupanya ada orang yang mengambil foto dia. Itu yang terjadi. Jadi jangan sembarangan, hati-hati. Yang kedua, tolong jaga hati. Jaga hati. Ibu posting foto pribadi ibu, baik di HP, di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana. Sebenarnya tidak ada yang paling penting. Tak ada. Tak ada yang penting, yang terpenting dari postingan itu tidak ada. Kecuali ibu posting untuk ada anak yang hilang, ibu posting fotonya tolong, itu penting. Nah kan ibu tidak hilang. Kami pengen Ustadz biar nanti anak-anak kami ke belakang tuh kenal dengan kami. Oke, tidak perlu setiap waktu kan postingnya. Betul Bu? Nah, ibu belakang tuh yang sepakat betul. Untung kita nggak berteman di Facebook kan Bu? Tuh. Jadi fitnahnya Bu. Sekarang fitnah media ini besar. Besar, sangat besar. Media sosial ini besar. Orang jualan di sana. Orang nebar hoaks di sana. Menebar fitnah juga di sana. Semua di sana. Maka pergunakanlah media itu untuk yang baik saja. Ibu postingan kajian silahkan. Biar orang-orang mendengar kajian ibu-ibu. Ya, ada kajian yang ibu posting, alhamdulillah. Foto yang bertuliskan motivasi. Asalkan yang kita postingkan itu benar. Maka saya menyarankan jangan perbanyak posting foto pribadi. Ya, tak usah. Satu cukuplah untuk kenangan anak-anak atau cicit-cicit besok. Itu pun kalau cicit kita masih ngerti. Kalau dia tidak tahu cicitnya, itu ya. Baik. Yang ketiga ibu-ibu, jaga betul tangan kita nih dari mengetik-ngetik yang nggak benar. Di dalam media ini, di dalam media itu, ibu-ibu sedang dipantau. Teknologi yang kita pakai, baik Facebook, baik itu TikTok, baik itu YouTube, baik itu apapun, kita sedang dipantau. Sedang diapain Bu? Kalau dalam kajian database atau base data dari anak-anak teknologi, kita sedang membuka aib kita sendiri di media itu. Dan itu semua adalah permainan yang sengaja mereka sediakan agar kita jauh dan lalai dari Allah. Itu fitnah terberatnya. Salah satu cara membuat orang biar lalai dengan Allah,
biar dia sering-sering menengok HP dia. Balik dari sekolah HP, pergi sekolah HP, di kelas HP. Ibu-ibu juga gitu. Sampai rumah HP, memasak HP, sampai gosong pun gara-gara HP. Itu mesti itu. Tak jadi cuci baju gara-gara HP. Berkelahi sama laki gara-gara HP. Tolong itu di hati-hati betul. Gunakan untuk yang baik. Maka saya kata gunakan untuk memberikan pengaruh pada orang lain melalui posting-posting terbaik. Kami jualannya di situ, Pak Ustadz, silahkan asal dengan jujur. Nah, ini jangan pula yang di media sama yang asli beda-beda. Kami jualannya, kami jual baju yang kita kasih orang kacang, itu kan berbeda. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Bisa dipahami ibu-ibu semua? Baik. Tanya dong Ustadz, pasangan suami istri selingkuh sampai berbuat zina sudah kemarin ya? Sudah ya? Pasangan suami istri sampai berbuat zina, ketahuan istrinya dan istrinya memaafkan, apakah hukumnya dalam Islam karena dia sudah bersama lagi? Asal tidak ada urusan talak, maka tidak ada persoalan. Oke ya. Misal suaminya berselingkuh, minta maaflah suaminya baik-baik, istrinya memaafkan dan mereka kemudian berhubungan badan lagi, karena tidak ada kalimat cerai, maka tidak dipersoalkan. Yang menjadi masalah adalah laki-laki ini. Dia bermasalah dengan wanita yang dia zinahi. Apa yang harus dia lakukan? Nikahi, bertanggung jawab, bertobat. Dan jangan sampai tahu orang. Kalau tahu orang dirajam dan diasingkan. Kalau ada yang tahu, suruh mereka pindah dari kampung itu. Biar tidak mendapatkan fitnah bagi yang lain atau penyakit itu tertular kepada masyarakat yang lain. Makanya dalam Islam pezinah itu selain dirajam diusir. Diapain? Siapa nih? Baik, di apa ya di itunya. Bagaimana hutang piutang? Sudah juga ya. Emas, hutang emas bayar dengan emas sekalipun berbeda harganya. 5 emas bayar 5 emas. Jangan enaknya doang mau make punya orang. Ustadz, kami pinjam 5 emas. Harga 5 emas 2 tahun yang lalu harganya 4 juta. Harga sekarang 25 juta. Lu kan jauh Pak Ustadz. Lu salah siapa yang minjam emas? Makanya kalau nggak mau pinjam duit. Mau besok harga sekian nggak ada masalah. Tapi kalau emas pinjam wajib emas. Perak pinjam balik perak. Beras pinjam balik beras. Oke? Bisa dipahami Bu? Tidak ada nego-nego ya. Jangan nego-nego. Dia nego pula. Kalau gimana kalau kami? Kalau mau nego sama yang berhutang silahkan. Bang, kemarin kan emas yang kami jual harganya cuma 20 juta bang. Sekarang tadi saya tengok udah 30 juta bang. 5 emas tuh bang. Boleh enggak kalau kami minta keringanan kami balikkan 20 juta aja. Kata yang dihutangi, enggak apa-apa balikkan. Selamat ibu dunia akhirat tuh. Janganlah tahun depan lagi aja balikkan. Kenapa gitu bang? Biar 30 juta. Itu menyiksa namanya itu. Sampai sini paham ibu-ibu. Kalau tidak penting betul tak usah berhutang. Apalagi berhutang cuma untuk beli lipstik. Usah. Berhutang untuk gaya-gayakan itu makruh. Berhutang untuk gaya-gaya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Kapan orang baru berhutang itu baru dibolehkan? Berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang darurat. Baik, Ustadz, bolehkah kita berdoa sebelum mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan setelah sholat? Maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita berdoa. Atau pas lagi sujud. Oh ya, itu memang disunahkannya begitu. Jadi Bu, nanti dalam sujud terakhir tuh sunnah diperpanjangkan. Untuk menambah doa. Ya Allah, bagaimana kalau anakku tak lulus nanti ya Allah. Tolong luluskan. Tapi dalam hati aja. Tak usah disebutkan. Kalau disebutkan batal sholat. Karena mengucapkan pakai bahasa Indonesia. Maka dalam hati saja. Bolehkah kita berdoa dalam hati ketika sujud terakhir? Boleh. Silahkan. Sunnah. Makanya dilamakan. Kenapa Nabi lamakan sujud itu? Agar orang-orang yang ingin bermunajat silahkan. Pakai bahasa apa Ustaz? Indonesia boleh dalam hati. Jangan diucapkan, kalau diucapkan batal sholat kita. Menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua,
Yang kedua, ketika ibu tahiyat akhir. Tahiyat akhir, sebelum sampai pada kalimat terakhir, di situ ada doa. Apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dunia, fitnah Masihid Dajjal, dan jauhkan kami dari azab api neraka Jahannam. Itu ada di tahiyat akhir, dan itu sunnah untuk diikuti. Bisa dipahami Ibu? Baik. Nah kalau setelah sholat bagaimana kalau kami doa? Silakan, tidak ada masalah. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Bolehkah kami Pak Ustadz memberikan zakat kami kepada orang yang berhutang kepada kami? Misal dia berhutang kepada saya. Saya bayar, saya kasih dia zakat saya. Kemudian dia bayar hutang dia ke saya. Bolehkah begitu? Baik, sekarang kita lihat dulu. Apakah orang yang berhutang ini tidak mampu masuk dalam kategori asnaf? Kalau masuk dalam kategori asnaf boleh. Hanya saja yang tidak dibenarkan itu adalah dipotong di awal. Kasih dulu zakatnya, tapi jangan pula frontal langsung bayar zakat kau sini gitu. Bayar utang kau sini gitu. Secara hukum itu tidak dipersoalkan, dimubahkan, boleh. Kasih duit zakat tadi, nanti dia bayar hutang ke kita. Secara hukum boleh. Secara hukum ya, secara hukum. Orang yang menerima zakat harus masuk dalam kategori yang boleh menerima zakat. Kalau orangnya kaya pinjam uang sama ibu, kemudian ibu kasih duit zakat ibu, salah sasaran. Apa yang harus kita lakukan? Doakan semoga Allah bukakan hati dia untuk bayar hutang. Kenapa orang susah kali bayar hutang Pak Ustadz? Itulah dia. Saya pun bertanya sama. Mengapa orang berhutang mau, membayar tak mau? Tahu ibu kenapa alasannya? Setan. Kenapa alasannya? Setan. Baik. Bisa dipahami ibu? Yakin bisa dipahami? Aman kan? Punya banyak hutang? Kalau yang punya banyak hutang segera selesaikan sebelum mati. Ada pertanyaan lain silakan. Cukup ya? Sudah jam 6. Oh belum ya? Jam 6. Ada pertanyaan lagi silakan. Ibu-ibu malu bertanya? Insyaallah enggak susah. Ya, jadi boleh-boleh saja kita membayar zakat kepada orang yang berhutang kepada kita, asalkan orang yang kita zakati ini masuk dalam kategori asnaf atau 8 asnaf yang berhak menerima. Kenapa Bu? Ya sampaikan aja. Ini duit zakat saya. Jangan lupa ya bayar hutang ya gitu. Secara hukum sebenarnya tak ada masalah. Karena ibu mengingatkan orang. Tapi secara etik agak kurang sedikit. Cuma memang kadang-kadang orang berhutang ini memang perlu dikasih etika yang baik, yang benar juga gitu. Karena dia tak bayar hutang itu kan gak punya etika juga itu sebenarnya. Banyak orang punya banyak duit tapi gak mau bayar hutang. Itu saya salut juga itu. Tapi tidak ada masalah itu. Secara hukum tak ada masalah. Secara etik agak kurang sedikit. Tapi kalau memang itu menjadi, sebenarnya sederhana saja. Kita keluarkan zakat, sampaikan ke orangnya langsung. Ini zakat saya. Kemudian dia kembalikan dalam bentuk hutang. Ya tagih aja hutangnya. Tagih dengan cara yang baik. Nah, ini kan sudah ada uang ya. Mohon hutangnya dibayar. Atau bangun kesepakatan sebelumnya. Nanti saya kasih kamu zakat. Tapi nanti kamu bayar hutangnya. Kalau orang itu tak mampu. Sementara orang tak mampu itu, kenapa dia tak mampu bayar hutangnya? Ya karena dia masih ada kebutuhan yang mendesak untuk diri dia. Nah kalau kita kasih dia zakat, kemudian kita ambil uangnya, kira-kira tertutup nggak kebutuhan dia? Kan gitu. Kalau saya menyarankan, kita saja ngasih zakat ke dia. Kemudian kita minta pula lagi hutangnya kan? Nah, sebaiknya kita ikhlaskan aja lah. Tapi hutangnya banyak Pak Ustadz. 5 juta misalkan. Loh sekarang pertanyaannya zakat ibu berapa besar?
Kan zakat tuh paling 200-300 ribu kan. Gitu. Tapi kan paling tidak dia nyicil Pak Ustadz. Ya terserah. Secara hukum tidak ada masalah. Boleh. Secara hukum. Ya. Kita bicara hukum. Secara hukum tidak masalah. Boleh. Kata para ulama benar. Dibenarkan tidak ada masalah. Baik, saya kira itu ada pertanyaan lagi Bu, silakan. Langsung lah Bu. Apa Bu? Apa nak bertanya apa? Kota infak. Nah, apa tuh? Ya boleh. Mau silakan Nek, silakan. Seorang anak. Rajin sedekah terus. Oke. Anak durhaka tuh. Loh iya. Dosa. Anak yang masih mampu dan dia menaruhkan orang tuanya di panti jompo berdosa anak itu. Berdosa. Tapi kami tak ada yang bisa ngurus Pak Ustadz. Harus urus orang tua sendiri. Keinginan siapa? Anaknya kalau punya akal sehat tahan. Kalau tak punya pula anak tuh akal sehatnya itu lain cerita tuh. Orang tuanya taruh di panti jompo. Itu saya pun di hadapan, kalau sempat di hadapan saya setempeleng anak itu. Ini emosi pula awak dibuatnya kan. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Seorang anak mengapa menaruh mamanya ke panti jompo? Ada alasankah? Ada. Cari tahu dulu alasannya. Bisa jadi dulu orang tuanya nggak punya perhatian sama dia. Jadi dia balas dendam. Artinya kedua-duanya salah kan? Itu dampak dari perbuatan orang tuanya kan? Yang kedua, kalau anak tuh hanya karena kesibukan dia saja, dia tak mampu mengurus orang tuanya, dimasukkanlah orang tuanya ke panti jompo atau ke panti asuhan atau panti apalah pokoknya, panti sosial misalkan, itu anaknya nggak benar secara etik, hukumnya dosa dia. Yang ketiga, Ustadz, tapi ini permintaan orang tua, kami sudah larang berkali-kali Ustadz, tapi dia tetap mau ke sana, alasannya kalau dia di situ Ustadz banyak kawannya. Yang kedua, kalau dia di rumah dia sendirian Ustadz. Dia sendirian. Yang pertama, carikan dia kawan. Bukan berarti istri baru ya. Carikan dia kawan melalui misalkan ada orang yang jaga beliau. Cari misalkan mungkin bukan pembantu lah, tapi yang bisa menemani beliau, cari kalau kita mampu. Yang keempat, memang jika seandainya memang dia tetap maksa, kita tidak bisa memberikan itu, anaknya seharusnya yang kerjaannya terlalu banyak kurangi. Kasih waktu untuk orang tua. Kasih waktu untuk, kalau tidak ada lagi alasannya selain cuma menaruh di panti jompo saja, karena memang alasannya cuma itu, dia berharap betul dapat kawan, tidak usah ditaruh. Antar pagi, sore jemput. Karena kan anaknya nggak kerja tiap hari. Tiap waktu, pagi sampai malam. Nanti taruh di situ. Dan ini terkhusus buat orang anak-anak yang tidak punya anak dan dia suami istri bekerja. Kan tinggal orang tua sendirian di rumah. Yang salah dari anak-anak itu banyak. Satu, membuat orang tuanya jadi pembantu. Yang kedua, disuruhnya orang tuanya ngurus anaknya. Itu dosa besar itu. Yang ketiga, ditaruhnya panti jompo. Itu dosa juga itu. Tapi orang tua saya ini pikun Ustaz. Kalau tinggal di rumah sendirian kasihan dia. Makanya kami taruh dia di panti jompo. Maka saya katakan cari orang. Atau amanahi kepada tetangga. Nah, itu dia yang paling penting. Kalaupun harus terpaksa harus taruh di sana, bukan berarti menaruh dia Ustaz memang kepermintaan dari sang ibunya, maka itu adalah alternatif terakhir yang dimakruhkan. Benar dibolehkan tapi dibenci. Tak berdosa dia tapi dibenci sama Tuhan. Dia tak berdosa memang tapi dibenci sama Tuhan. Jadi ibu-ibu tidak usah minta yang aneh-aneh lah. Kalau masih sehat, nak tolong taruh aku di panti jompo, tak usah lagi. Jangan minta yang aneh-aneh.
Bisa dipahami ibu-ibu ya? Sebenarnya kemungkinan yang saya sampaikan itu adalah kemungkinan yang mungkin terjadi. Meskipun itu ya jarang ditemukan tapi ada. Itu ibu ya. Jadi berarti dosa dong kalau anak naruh ibunya ke panti jompo. Kalau alasan dia menaruh ibunya ke panti jompo karena susah ngurusnya dan lain sebagainya, durhaka nah itu. Itu durhaka. Doakan aja sama Allah. Doakan untuk kebaikan dia, terbuka hati dia, balik jemputnya balik. Harusnya seorang anak berbangga kalau ada orang tua mau tinggal di rumahnya. Kenapa? Rezekinya akan datang seperti air mengalir. Itu dia. Harusnya bangga kalau ada orang tua cuma mau di rumah dia dan gak mau di rumah kakaknya yang lain. Wah, itu harusnya bangga itu. Senang banget harusnya. Kenapa? Karena rumah dia sedang ingin dilangkahi dan dimasukkan oleh malaikat. Dan dia sedang ingin mendapatkan kucuran rezeki yang melimpah. Begitu. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa nggak dipahami nih? Aman kan? Aman bu. Kita tutup ya bu ya. Agak jauh sedikit nih. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan bisa memberikan jawaban yang baik. Sehingga ibu-ibu tidak salah dalam melangkah. Dan insya Allah semua kita yang hadir husnul khatimah.